Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan satu orang. Silakan Junita. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya. Silakan dirapikan bangkunya dulu, dan kalau ada sampah di bawahnya silakan dipilih. Silakan rapikan dan kita belajarnya lebih nyaman. Untuk kita terima alamin, puji-pujian kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia beliau sehingga kita telah dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran PNI. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin. Minggu kemarin Bapak sedang menjelaskan yang namanya wudu. Apa itu berwudu? Bagaimana cara berwudu? Apa niat berwudu? Apa saja rukun wudu? Dan lain sebagainya. Maka dari itu pada pembelajaran hari ini kita akan lanjut kepada pembelajaran materi tentang salat. Jadi tentang salat. Ada yang tahu apa itu salat? Yang agama, Pak. Salat, pengertian salat adalah, Saya, Pak. silakan cerita. Pengertian salat ialah perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan sesuai dengan syariat Islam, Pak. Baik, bagus. Jadi pengertian salat itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita kerjakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, dengan syarat dan rukun dan ketentuan tertentu. Itu yang dinamakan dengan salat. Dan di dalam Islam, salat adalah perkara yang wajib kita laksanakan, sebab salat itu adalah yang agama. Maka dari itu kita wajib melaksanakan salat. Sebagaimana dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat adalah yang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat, maka dia mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia melunturkan agamanya sendiri. Jadi sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 100 ayat 43, sebagaimana yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Karena itu kita wajib melaksanakan salat. Rukun-rukun salat adalah rukun salat. Ada yang tahu apa saja rukun salat? Pak, saya, Pak. Silakan baca. Niat, Pak. Niat. Yang pertama adalah Niat. Yang kedua? Yang kedua? Ada yang tahu? Saya, Pak. Silakan cerita yang kedua. Takbiratul ihram, Pak. Yang kedua takbiratul Ihram. takbiratul
Yang keempat, ruku. yang keempat adalah ruku. Yang kelima, Iktidal. bagus. Yang keenam, sujud. Ketujuh, duduknya adalah sujud. Yang kedelapan adalah Duduk tasyahud akhir. tasyahud awal. Yang kesembilan, Tasyahud akhir. yang kesembilan adalah Tasyahud akhir. tasyahud Akhir. Nah, gimana kurangnya? Gimana kurangnya silakan. Yang pertama tadi takbiratul ihram. Yang pertama itu seharusnya adalah berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Pertama berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Ini yang pertama. Baru ini yang kedua. Ketiga. Ini keempat. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Dua belas, 13, jadi rukun salat yang pertama adalah berdiri jika yang berdiri bagi yang mampu. Tetapi kalau keadaan tidak memungkinkan kita untuk berdiri, semisal kita dalam keadaan sakit tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan dalam keadaan duduk. Dan ketika kita tidak mampu dalam keadaan duduk, kita boleh dalam keadaan berbaring. Dan ketika kita tidak mampu, ketika kita sedang sakit berat tidak mampu berbaring, kita diperbolehkan melaksanakan dengan menggunakan isyarat. Ketika kita tidak mampu dengan isyarat, maka kita akan disolatkan. Jadi ini adalah rukun salat yang pertama. Yang kedua adalah niat. Ada yang tahu niat salat subuh? Ada yang tahu niat salat subuh? Silakan angkat tangan. Silakan awali. Niat salat subuh itu usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adhan lillahi ta'ala. Bagus. Itu adalah niat salat subuh. Jadi niat ini adalah termasuk kepada rukun salat yang kedua. Apabila kita meninggalkan niat, maka salat kita tidak akan sah. Itu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ada yang tahu apa yang dinamakan dengan takbiratul ihram? Itu. Takbiratul ihram adalah mengangkat kedua tangan sembari membaca Allahu Akbar. Itu dinamakan dengan takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah termasuk kepada rukun salat yang keempat. Jadi membaca surat Al-Fatihah dihukumi wajib dalam setiap salat. Apabila kita meninggalkan salah satu rukun, maka salat kita tidak akan sah. Paham itu? Berbeda dengan membaca ayat-ayat pendek. Kalau membaca ayat-ayat pendek itu hukumnya sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak. Paham itu?
ruku adalah termasuk kepada rukun salat. Setelah ruku yang keenam i'tidal. Ada yang tahu apa pengertian i'tidal? Bangkit dari sujud. Bangkit dari ruku. I'tidal adalah bangkit dari ruku. Setelah bangkit dari ruku, rukun seterusnya adalah sujud. Sujud adalah termasuk kepada rukun salat yang ketujuh. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tasyahud awal. Tasyahud awal kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sampai di sana. Lalu kita berdiri lagi dan kemudian tasyahud akhir. Ini juga termasuk kepada rukun salat yang ke-10. Yang ke-11 adalah salawat Nabi. Maka jangan kita pandang remeh salawat Nabi ini. Salawat Nabi ini adalah suatu rukun di dalam salat fardu kita. Apabila kita meninggalkan tidak membaca salawat Nabi di dalam salat, maka salat kita tidak akan sah. Paham itu? Seterusnya yang rukun salat yang ke-12 adalah salam. Perlu Anda ketahui di sini salam yang termasuk kepada rukun salat adalah salam yang pertama. Salam yang kedua tersebut termasuk kepada sunnah, tidak wajib. Paham itu? Yang ke-13 adalah maksudnya tertib di sini adalah di antara rukun-rukun ini tidak boleh dicampur-adukkan, harus berurutan. Tidak boleh kita setelah takbiratul ihram langsung sujud, kemudian bangkit dari sujud, ruku lagi, sujud lagi, tidak boleh. Namun harus sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, yang telah diajarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis beliau? Salatlah engkau salat sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Nabi. Paham itu? Siapa yang melihat Nabi salat di sini adalah sahabat. Dia sahabat menjelaskan bagaimana praktik salat yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Paham itu? Inilah rukun salat yang kita pelajari hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah paham dengan materi yang Bapak ajarkan? Nah, sekian untuk besok, pertemuan minggu besok. Silahkan saudara kita belajar praktek. Silahkan saudara persiapkan diri saudara, diri Anda untuk mempraktikkan bagaimana kita sholat dengan baik dan benar menurut ajaran agama Islam, menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fahim itu? Silakan dihafal bacaan-bacaan sholat tersebut dengan fasih dan benar. Silakan praktikkan ke depan minggu besok. Kita boleh praktik minggu besok. Fahim itu? Sekian pembelajaran hari ini. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.